Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya David Rahmawati, dosen program studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Muara Gembong. Pada kesempatan ini, saya mau menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisika Dasar 2 dengan materi hambatan rangkaian seri dan paralel. Adapun pemaparan ini bertujuan menyampaikan PDD UKPT dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya bersama rekan-rekan melakukan metode pembelajaran secara Delivery Interaction Assessment atau DIA, di mana delivery adalah penyampaian materi berupa ceramah, presentase. Kemudian interaction adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa atau antar mahasiswa. Kemudian yang ketiga yaitu assessment, yaitu penilaian. Di sini saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah Fisika Dasar 2, di mana mata kuliah Fisika Dasar 2 ini terdiri dari teori 2 SKS dan praktikum 1 SKS. Pada perkuliahan ini, mahasiswa akan dibekali dengan konsep-konsep fisika dasar, listrik, dan magnet yang terkait dengan kajian dalam bidang teknik pertambangan. Dengan adanya mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mempunyai gambaran terkait fisika sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan teknik pertambangan. Adapun CPL yang diharapkan pada mata kuliah fisika dasar ini yaitu mahasiswa mampu mewujudkan karakter religius, berakhlak mulia, mandiri, dan memiliki keunggulan. Kemudian mahasiswa mampu memahami menerapkan konsep teori fisika klasik dan fisika modern secara mendalam melalui identifikasi sifat fisik suatu sistem. Kemudian mahasiswa mampu merumuskan fenomena dan masalah fisika serta mampu membuat pemodelan atau simulasi matematis atau fisik yang sesuai dengan hipotesis berdasarkan hasil observasi dan eksperimen yang dilakukan. Adapun CPL yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep rangkaian hambatan atau tahanan yang terhubung secara seri dan paralel yang diaplikasikan di areal perusahaan teknik pertambangan. Agar pembelajaran berjalan dengan baik, maka saya menerapkan metode delivery dengan memberikan materi melalui PPT dan memberikan contoh soal. Kemudian selanjutnya untuk interaksi memanfaatkan media grup WhatsApp serta diskusi tatap muka dengan menggunakan metode demonstrasi, yaitu memberikan kesempatan tanya jawab kepada mahasiswa serta memberikan soal yang bisa mereka selesaikan dengan maju ke depan. Kemudian untuk asesmen, sesuai dengan pertemuan pertama yang disampaikan di RTS, saya menerapkan penilaian berupa aktif kuliah, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Kemudian diakumulasikan untuk nilai akhir. Untuk memudahkan menyampaikan materi pembelajaran, maka saya menggunakan berbagai referensi, yaitu berupa buku monograf, buku ajar, artikel, atau diktat, dan sebagainya. Adapun buku penunjang saya ambil dari daftar pustaka seperti buku Sis F.W. Zemensky, yaitu Fisika Universitas Penerbitan Bina Cipta Bandung. Kemudian buku Fisika untuk Sains dan Teknik edisi 3 terbit Jakarta. Kemudian buku Dr. M. Fajidin Abdullah, yaitu Diktat Fisika Dasar 2 Bandung. Selanjutnya akan kita lanjutkan cuplikan mengajar di dalam kelas. 4 menit 15. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Baik, Bu. Sehat ya? Ya, Bu. Oke. Materi kita hari ini melanjutkan dari pertemuan kita kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang rangkaian seri paralel pada kapasitor, untuk hari ini kita membahas tentang rangkaian seri dan paralel tahanan atau hambatan, ya. Pernah dengar namanya tahanan atau hambatan? Pernah? Namanya tahanan berarti ada jeda, ya. Oke.
Nah, di sini untuk rangkaian seri paralel itu sendiri bisa kita lihat dalam rangkaian berikut. Oke. Nah, ini kalian akan lihat di sini ada rangkaian terhubung secara seri ya. Jadi tahanan bisa disebut dengan hambatan ya, atau bisa dikatakan kalau dalam peralatan listrik itu namanya resistor ya, resistor. Jadi untuk terhubung seri, dia tahanan yang pertama ini di ujung tahanan pertama disambungkan dengan pangkal tahanan yang kedua. Nah, persis seperti gambar ini. Silakan kalian lihat di layarnya. Di situ bebannya lampu yang pertama, ya, ujung lampu yang pertama dihubungkan dengan pangkal lampu yang kedua. Jadi yang tahanan di sini apa, Bu? Ya, bebannya itu yang lampu itu yang kedua. Ya. Oke. Jadi posisi terhubung seri persis di gambar tersebut. Bisa kalian lihat yang di ujung ya. Nah, itu dalam rangkaian seri tersebut itu tegangannya sama ya. Nah, kemudian untuk yang rangkaian paralel, dia gambarnya persis seperti gambar yang di pangkal ya, gambar yang di pangkal, hubungannya seperti itu. Beda dengan yang seri tadi. Kalau seri tadi nggak ada cabang ya. Kalau yang paralel ada cabang. Nah, di sini akan Ibu jelaskan sama kalian. Untuk hubungan rangkaian paralel itu V per RP sama dengan V per R1 ditambah V per R2. Ini yang terhubung paralel. Jadi di sini akan Ibu gambarkan posisi dia terhubung seri. Ini R1, ini R2. Jadi kalau dia terhubung rangkaian seri, maka R totalnya adalah R1 ditambah R2. Oke. Kemudian kalau rangkaian paralel, ini ada sumber tegangan, kemudian dialiri arus. Di sini terdapat tahanan. Nah, ketika ada titik percabangan, disitulah kita yang dikatakan dengan paralel. Ada titik percabangan, berarti simpang 3 ya. Berarti yang paralel yang mana? Yang oke, ini kasih dulu namanya. Ini R1, R2, R3. Yang mana terhubung paralel? R1. R2 terhadap R3 ya. Ini yang terhubung paralel. Oke. Untuk mencari yang rangkaian paralel ini, R totalnya kita menggunakan rumus seper R total sama dengan seper R1 plus seper R2. Oke. Ini rangkaian paralel. Sesuai hukum Ohm. Nah, dalam rangkaian ini kan ada tegangan, ada arus, ada hambatan. Sesuai hukum Ohm, di mana tegangan rumusnya sama dengan I dikali R. I itu apa? I arus. Satunya apa? Ampere. Kemudian kalau R tahanan. Satunya Ohm ya. Kemudian kalau V adalah tegangan. Satuannya setelah kalian lihat dalam rangkaian ini, kita pikir ke depan, kira-kira kalau dalam areal pertambangan kita tahu belum pernah ke lapangan? Belum. Di sini akan dijelaskan bahwa rangkaian seri paralel itu adalah
kelistrikan ya. Jadi tanpa listrik yang terhubung seri paralel itu akan off semuanya. Oke? Nah, oke, dari rangkaian ini dari materi tersebut kira-kira ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Seri paralel di Tamangan. Oke, pertanyaan Alwis bagus ya. Apa hubungan rangkaian seri dan paralel di areal pertambangan? Di sini akan dijawab. Rangkaian seri dan paralel itu kalau di areal pertambangan biasanya dipakai untuk listrik bagian lampu misalnya ya, lampu. Kemudian ada bagian peledakan juga membutuhkan listrik yang terhubung seri paralel. Dimana peledakan itu kan pasti butuh tegangannya yang tinggi. Tegangan itu berhubungan dengan arus dan tahanan tadi sesuai dengan hukum Ohm, ya. Rumus hukum Ohm di situ perkalian antara arus dan tegangan. Hukum Ohm adalah V sama dengan arus dikali R, ya. Nah, jadi kalau hukum Ohm-nya bagus. Jadi kalau pertanyaan Alus, apa hubungan rangkaian seri paralel dengan di areal pertambangan, ya? Jadi di sini akan dijelaskan bahwa di areal pertambangan itu kita membutuhkan arus yang besar, tegangan yang besar, ya. Kemudian di situ diperlukan hambatannya yang terhubung seri atau paralel, ya. Contoh salah satunya ketika kita menggunakan bahan peledakan itu pasti butuh tegangan yang tinggi, ya. Nah, jadi arus yang mengalir di situ tetap, jadi R-nya perlu kita tingkatkan, ya, perlu kita tingkatkan, tahanannya perlu kita tingkatkan. Jadi di sini kalau kita lihat dengan tegangan sekian, berarti tahanannya berapa? Nah, nanti untuk memenuhi keinginan supaya tahanannya lebih tinggi, maka kita lakukanlah hubungan tersebut paralel. Nah, di area pertambangan kalau seandainya listriknya terhubung seri, ya, terhubung seri, lampu yang satu mati sampai ke ujung mati semua. Nah, jadi lebih baik kita lakukan rangkaiannya paralel. Oke? Kalau rangkaian paralel mati di satu, di ujung tak mati. Oke, seperti itu, Alwis. Kira-kira masih ada pertanyaan? Bu, izin Bu. Tanya Bu. Silakan. Namanya siapa, Nak? Rahmat Hidayat Bu. Oke, silakan, Rahmat. Izin tanya Bu, peralatan tambang apa saja yang menggunakan sistem rangkaian seri dan paralel? Oke. Kalau di sini kita lihat ya, peralatan yang digunakan di tambang yang menggunakan sistem seri dan paralel itu pertama bisa kita lihat pada lampu sorot di terowongan pertambangan, ya, lampu sorot di terowongan pertambangan. Kemudian ada juga pada ventilasi tambang, ya, ventilasi tambang juga menggunakan. Nah, kemudian pada pengeboran juga menggunakan. Oke, itu masih ada pertanyaan lagi? Ella, silakan. Perkenalkan dulu. Ya. Pertanyaan Bu. Apa yang terjadi jika di area pertambangan lampu sorotnya terhubung seri? Kalau oke, pertanyaan Ella bagus. Di sini berjawab. Kalau di area pertambangan, kalau dia terhubung seri, ya, lampu sorotnya terhubung seri, mati satu, mati semua. Nah, itu. Jadi kita harus memilih. Memang kalau untuk rangkaian paralel di awal-awal kita mengeluarkan biaya banyak, kabel yang banyak, ya, lampu yang banyak. Nah, itu baru kita lakukan paralel. Paralel tujuannya supaya semuanya lampunya bisa hidup, ya. Tapi ketika ada satu kejadian di sini aja yang mati, di tempat lain enggak, gitu. Makanya lebih baik kita lakukan yang paralel dibanding seri, ya. Itu pertanyaan
Dengan rumus yang sudah diberikan, diketahui di sini tegangannya kita buat 40 volt ya. Dari rangkaian tersebut yang ditanya adalah tentukan berapa besar arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Oke, kira-kira siapa yang bisa jawab dari contoh soal berikut? Sini Bu, kita nyari dulu nggak, Bu? Oh, silakan. Cari dulu. Oke. Oke, baiklah. Mahasiswa semuanya, siapa yang bisa mengerjakan contoh soal yang di depan? Bisa? Oke, silakan. Berarti dia cari RA dulu ya. RA-nya berarti dihubungkan paralel antara RA dengan R3. Oke. Ya. Terus gambar rangkaiannya jadi iya. Selanjutnya ya, berarti dia terhubung seri ya. Yang ditanya, tentukan berapa besar arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, dari hukum Ohm tadi, ya, ya, bisa jadi, berarti rumusnya jadi sama dengan ya. Masukkan harga V-nya berapa? 40. Iya, masukkan.
sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3 ya. Nah, setelah dia terhubung paralel didapatkan RA sama dengan 12/7 ya. Nah, kemudian setelah didapatkan dia terhubung paralel, kita serikan dengan R1 ya. Setelah dapat R totalnya, baru kita lakukan mencari nilai arus. Oke? Kira-kira gimana, paham? Sampai di sini dulu. Ke depan akan disimpulkan di sini pelajaran kita hari ini adalah untuk memahami perbedaan antara rangkaian seri dan paralel itu penting di teknik pertambangan ya. Pemilihan rangkaian tepat akan mempengaruhi kinerja keamanan dan efisiensi sistem kelistrikan di tambang. Selanjutnya semoga ini nanti bisa kalian pahami untuk materi perkuliahan selanjutnya ya. Dari video mengajar yang berjalan 2 saya akan melanjutkan dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengurangan dari M2 dikurang M1. Ini apa namanya tadi masa untuk itu masa air 28 derajat tadi suhu awal airnya di yang di 100. Bentar bang. Ini 175. 135. Ngapa di bawah ini kamu?
Demikianlah video pemaparan saya dalam menyampaikan PDD UKPT dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ya? Coba tanya. Nanti dulu tadi. Mana? Naik ah. Lagi berlimo dia. Jom, 58. Di sini bisa ternyata guys. Nah, itulah. Coba lagi. Ini bisa itu. Kocok dulu. Kan memang ini diletak sini apa ya? Ini sampai kocok. Semua ini aduk.